Langit sore tampak muram saat pesawat yang ditumpangi Naya mulai menuruni ketinggian menuju Bandara Juanda. Ia menatap keluar jendela dengan hati gelisah. Undangan yang datang kepadanya sepekan lalu masih terlipat rapi di dalam tas kulitnya. Ditulis dengan tinta merah di atas daun lontar yang telah menguning. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis satu kalimat pendek yang mengguncang rasa ingin tahunya. Datanglah ke dusun Watulan sebelum purnama berikutnya. Warisan leluhur menunggumu. Naya adalah seorang arkeolog muda dari Jakarta, terbiasa berkutat dengan fosil dan teks kuno. Tapi ini berbeda. Surat itu menyiratkan sesuatu yang jauh lebih pribadi. Nama, Watulan, memang pernah ia dengar, disebut-sebut dalam jurnal tua milik kakeknya, yang dulu pernah menghilang secara misterius di kawasan yang sama. Begitu keluar dari bandara, seorang pria parubaya berpeci hitam dan berbaju batik lusuh telah menunggunya sambil membawa papan bertuliskan namanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Leman, sopir desa yang ditugaskan menjemputnya. Perjalanan ke dusun memakan waktu 5 jam dengan medan yang semakin terjal. Mobil mereka melewati hutan bambu, jalan setapak berbatu, hingga akhirnya berhenti di depan gerbang kayu besar yang dipenuhi ukiran-ukiran aneh. Simbol-simbol tak dikenal menghiasi seluruh permukaan pintu gerbang itu. Naya sempat mengusap satu ukiran yang mirip matahari bersayap. Simbol itu sama persis dengan yang ada di jurnal tua milik kakeknya. Sebelum masuk, bacalah mantra ini, ujar Pak Leman, menyerahkan selembar daun kering yang diikat benang merah. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Nada suaranya berubah dingin dan datar. Naya mengikuti instruksinya, meski jiwanya berteriak menolak. Setelah membaca mantra itu dalam hati, gerbang kayu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi seperti suara napas panjang dari balik tanah. Dusun Watulan berdiri sunyi di balik kabut tipis, dengan rumah-rumah panggung tua yang tampak rapuh dimakan usia. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, hanya derit kayu dan suara burung malam yang memecah keheningan. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah batu besar di tengah alun-alun desa. Di permukaannya tergurat ukiran yang terlihat seperti manusia dalam posisi bersujud, dikelilingi lingkaran aneh. Besok malam, saat purnama naik ke puncak, ritual akan dimulai. Bisik seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan pohon. Matanya kosong, tapi suaranya terdengar seperti gema dari masa lampau. Naya hanya bisa menatap batu itu. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar. Ia tahu, apapun yang akan terjadi di dusun ini, akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari di Watulan terasa tak biasa. Kabut belum sepenuhnya terangkat. Meskipun matahari sudah tinggi, Naya bangun dari ranjang kayu yang dingin, masih memikirkan ucapan wanita tua semalam. Di luar, suara gamelan terdengar samar, meski ia tidak melihat siapapun yang sedang memainkannya. Ia melangkah keluar pondok. Aroma dupa menyelinap di antara udara lembab dan aroma tanah basah. Beberapa warga desa menunduk sopan saat melewatinya, tapi tidak satu pun dari mereka membuka suara. Seakan ada kesepakatan yang tak tertulis. Tamu hanya melihat, bukan bertanya. Pak Leman muncul dari balik gang sempit dan memberi isyarat agar Naya mengikutinya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang diapit pohon beringin tua, hingga sampai ke sebuah rumah panggung yang lebih besar dan tampak terawat dibanding rumah-rumah lain. Di depannya tergantung topeng-topeng kayu dengan bentuk wajah manusia dan hewan yang menyatu, mengerikan sekaligus memikat. Di dalam rumah itu, Naya diperlihatkan sebuah kotak kayu hitam yang terkunci rapat dengan 3 gembok perunggu. "Ini peninggalan dari ayahku," kata Pak Leman perlahan. "Dan ayahnya adalah kawan dari kakekmu." Naya terpaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tidak pernah mendengar satupun cerita bahwa kakeknya memiliki rekan sejauh ini di Timur Jawa. Ia membuka jurnal tua yang selalu ia bawa, membandingkan catatan-catatan tangan kakeknya dengan simbol yang terukir di dinding rumah. Semua cocok, termasuk gambar tentang ritual yang disebut sebagai rawayan suci, jembatan antara dunia manusia dan arwah leluhur. Pak Leman meletakkan sebuah kunci kecil di tangan Naya. "Malam nanti, hanya kamu yang bisa membukanya. Tapi ingat, jangan salahkan kami bila kau tidak siap melihat kebenaran." Hari mulai beranjak sore. Naya kembali ke pondoknya,
Duduk termenung sambil memandangi batu besar di alun-alun yang kini dipenuhi sesajen dan bunga cempaka putih. Seekor burung hitam terbang rendah, lalu hinggap di atas batu itu dan menatap lurus ke arahnya, seperti mengawasi. Angin tiba-tiba berembus kencang. Sebuah lembaran lontar dari dalam jurnalnya terbang keluar jendela, mendarat tepat di bawah batu besar. Ia segera mengejar dan memungutnya. Saat membalik lembaran itu, matanya membelalak. Di baliknya, tergores peta yang selama ini tersembunyi. Peta menuju lorong pemisah waktu, jalur yang hanya bisa dilewati saat purnama mencapai puncak. Jalur yang pernah disebut kakeknya sebagai jalan pulang yang tak bisa kembali. Malam tiba perlahan di Watulan, seakan waktu menyesuaikan langkahnya dengan datangnya purnama. Langit bersih, tanpa awan, seolah semesta pun menunggu ritual yang akan segera berlangsung. Penduduk desa mulai berdatangan ke alun-alun, mengenakan pakaian serba putih dan membawa obor. Mereka tidak saling berbicara, hanya suara alam yang terdengar, menciptakan suasana yang tak biasa. Naya berdiri di balik jendela pondoknya. Di tangannya, kotak hitam yang telah berhasil ia buka dengan kunci pemberian Pak Leman. Di dalamnya, hanya ada sehelai kain tua bersulam benang emas, menggambarkan lingkaran besar di tengah dikelilingi 7 garis melingkar. Kain itu terasa hangat, seperti menyimpan kehidupan di balik diamnya. Pak Leman muncul di ambang pintu, memberi isyarat. Waktunya. Dengan napas tertahan, Naya mengikuti langkahnya menuju alun-alun. Di tengah kerumunan, batu besar kini bersinar redup. Di atasnya, sesajen telah berubah menjadi lingkaran dari bunga dan darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Aroma anyir dan dupa menyatu, menyusup masuk ke rongga dada. Seorang pemuka adat muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat. Suaranya serak saat berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dimengerti oleh sebagian kecil orang. Tapi saat ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Naya, semua diam. Langit pun seolah ikut menahan napas. Kain bersulam itu perlahan diletakkan di atas batu. Seketika, tanah di sekitar batu bergetar. Lingkaran cahaya muncul di bawahnya, seperti portal kecil yang terbuka 1 inci demi 1 inci. Suara seruling tua terdengar, dimainkan oleh seseorang yang tak terlihat. Suara itu menusuk langsung ke jantung. Naya, suara Pak Leman terdengar berat. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah pemanggilan. Dan kamu adalah perantara. Tiba-tiba, dari dalam cahaya lingkaran itu, bayangan manusia muncul. Bukan 1, tapi 3. Mereka berdiri diam, berbalut kain panjang. Wajah mereka ditutupi topeng dari kayu. Salah satu dari mereka melangkah ke depan dan mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu yang membuat tubuh Naya gemetar. Sebuah liontin perunggu, persis seperti yang dimiliki kakeknya. Tak mungkin salah, itu adalah milik keluarganya. Saat liontin itu mulai bersinar, tanah di sekitar batu terbelah, dan muncul lorong sempit yang menurun ke dalam bumi. Cahaya remang dari bawah menciptakan ilusi seperti pusaran waktu. Udara berubah dingin, dan suara gamelan kini terdengar lebih cepat, lebih tegang. Seseorang memegang tangan Naya dari belakang. Ia menoleh, wanita tua yang semalam menemuinya. Tapi kini, wajahnya terlihat jelas, dan Naya membeku. Wajah itu adalah wajah ibunya yang telah meninggal 12 tahun lalu. Namun tak ada cahaya kehidupan di matanya. Langkah Naya terasa berat saat kakinya mulai menuruni lorong tanah yang terbuka di bawah batu besar. Setiap pijakan seperti menginjak pasir hidup, menyerap panas tubuhnya dan menggantikannya dengan dingin dari masa silam. Dinding lorong berlapis ukiran-ukiran kuno, tak satu pun ia kenali dari literatur akademik manapun. Cahaya dari liontin yang kini menggantung di lehernya menjadi satu-satunya penerang. Pak Leman tidak ikut turun. Ia hanya berdiri di mulut lorong, menatap dengan mata yang sulit diartikan. Antara takut, ragu, atau mungkin pasrah. Suara gamelan di atas mulai redup seiring kedalaman lorong yang semakin dalam. Di sini, di perut bumi, hanya ada satu suara yang menyisa, detak jantung Naya. Lorong itu bukan sekadar terowongan. Di sepanjang jalurnya,
Terdapat potongan-potongan relief yang tampak seperti kisah. Sosok manusia berkepala burung, makhluk setengah ular dan perempuan bermahkota bunga api. Di satu sisi, ia melihat ukiran seorang wanita membawa bayi ke dalam api. Di sisi lain, seorang lelaki dengan wajah penuh luka duduk di depan meja batu, menulis dengan darahnya sendiri. Seketika, lorong bercabang menjadi dua arah. Di atas masing-masing pintu batu, terdapat simbol yang berbeda. Satu bergambar matahari tenggelam di balik lautan. Yang satu lagi menampilkan bintang yang dikelilingi lingkaran api. Liontin di leher Naya mulai bergetar. Ia mengangkatnya, dan liontin itu bersinar lebih terang ke arah pintu dengan simbol matahari. Seolah memberi petunjuk. Naya memilih jalan itu, meski hawa di dalamnya semakin menyesakkan dada. Seperti memasuki ruang yang bukan milik manusia. Setelah beberapa langkah, lorong terbuka ke dalam ruangan besar berbentuk kubah, dipenuhi artefak dari masa yang tidak dikenal. Di tengah ruangan itu, sebuah altar batu berdiri dengan sebuah benda di atasnya. Sebuah topeng kayu tua, terbelah setengah. Setengah wajah manusia, setengah lagi adalah wajah makhluk yang belum pernah dikenali siapapun. Saat Naya mendekat, suara-suara mulai terdengar di kepalanya. Suara ayahnya, ibunya, bahkan suara kakeknya. Mereka berbicara bersamaan, cepat, saling menimpa. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, menghujani pikirannya dengan potongan-potongan kalimat. Jangan percaya yang memakai wajahmu. Ritual ini tidak hanya membangkitkan, tapi mengikat. Jika topeng itu dikenakan, masa tak akan punya batas. Topeng itu seakan hidup, perlahan bergetar, dan retakan-retakan kecil di permukaannya menyala merah. Di balik altar, dinding batu retak, dan dari sana muncul seseorang, atau sesuatu. Tinggi, kurus, mengenakan pakaian kerajaan Jawa kuno, dan wajahnya. Setengah dari wajah itu adalah wajah Naya sendiri. Makhluk itu berdiri diam di hadapan Naya. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan yang mengendap di balik altar. Pakaian kebesaran kerajaan menempel kaku di tubuhnya yang kurus seperti tulang. Helaian kain sutra tua melambai meski tak ada angin. Dan wajah itu mengerikan. Setengahnya adalah cermin sempurna dari Naya. Kulit, mata, bahkan luka kecil di bawah alis kirinya. Tapi sisi lainnya, sisi kanan, bagaikan topeng tua yang membusuk. Mata hitam lega menatap tanpa kelopak, dan dari mulut retaknya mengalir kabut putih tipis yang dinginnya menusuk ke dalam jiwa. Naya, bisik suara yang keluar tanpa gerak bibir. Akhirnya kau datang. Tubuh Naya kaku. Ia mencoba melangkah mundur, namun dinding di belakangnya telah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Ruang itu seperti mengurungnya, bukan hanya tubuh, tapi juga pikirannya. Suara-suara yang tadi mengisi kepalanya kini menjadi gema dari dinding, mengulang-ulang satu kata, pengganti. Makhluk itu melangkah maju, dan tiap langkahnya membuat lantai batu menghitam. Ia mengangkat tangan, menunjuk langsung ke liontin di leher Naya. Kilatan cahaya keluar dari liontin, memantul ke dinding dan membuat seluruh ruangan bergetar. Tiba-tiba altar terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah berbentuk lingkaran. Di dasar ruang itu, ada 7 sosok manusia yang duduk membelakangi satu sama lain. Tubuh mereka tertutup kain ritual, dan di atas kepala mereka menggantung topeng kayu setengah pecah. Saat purnama penuh, satu harus diganti agar yang lain tetap tidur, bisik sosok itu. Kau adalah keturunan terakhir dari penjaga pintu. Tugasmu bukan memilih, tapi menggantikan. Naya menggeleng. Ini tidak masuk akal. Ia hanya datang untuk mencari jejak leluhur. Tapi kini, ia justru menjadi bagian dari sesuatu yang telah berlangsung jauh sebelum sejarah tertulis. Ia mulai meragukan siapa dirinya sebenarnya. Sosok itu membuka lengan jubahnya, memperlihatkan lengan manusia, dan di pergelangan tangannya, terdapat gelang perunggu berbentuk naga melingkar. Gelang yang sama persis seperti yang dikenakan kakeknya di foto tua terakhir sebelum menghilang. Kau pikir ia hilang? Suara itu kini menggema kuat. Ia memilih. Kini giliranmu. Tiba-tiba,
Suara langkah tergesa terdengar dari lorong di belakang. Seseorang berlari menuju ruangan itu. Nafas berat, tubuh basah oleh keringat dan lumpur. Itu Pak Leman. Matanya merah, wajahnya panik. "Jangan dengarkan dia," teriaknya. "Itu bukan leluhurmu. Itu adalah penunggu." Tapi sudah terlambat. Topeng kayu di atas altar itu mulai bergerak sendiri, mengambang perlahan ke arah Naya. Dan saat topeng itu mendekat, liontin di lehernya mulai memanas seperti bara yang membakar kulit. Topeng itu kini hanya sejengkal dari wajah Naya. Cahaya dari liontin yang sebelumnya melindunginya berubah menjadi merah menyala, seolah tak lagi melawan, tapi mendukung apapun yang sedang terjadi. Udara dalam ruangan menjadi tebal, berat, seperti mengandung ribuan napas yang tak pernah tuntas. Pak Leman memeluk altar, mencoba menghentikan pergerakan topeng dengan membaca mantra dalam bahasa yang nyaris terlupakan. Tapi tubuhnya terpental, terbanting ke dinding. Darah menetes dari pelipisnya. "Naya, tolong, jangan." Makhluk berkepala setengah dirinya itu kini berdiri tepat di belakang altar. Wajahnya berubah. Bukan lagi campuran antara Naya dan sesuatu yang tua, melainkan wajah ibunya sendiri, tapi lebih pucat, kosong, dan dingin. "Kau tahu siapa dirimu sebenarnya, bukan?" ucapnya dengan suara yang tak bergema. "Bukan sejarawan, bukan peneliti, tapi penyambung siklus." Tubuh Naya mulai bergetar. Gambar-gambar dari masa kecilnya melintas di pikirannya. Potongan-potongan mimpi yang dulu ia kira hanya bayangan. Ibunya membacakan doa aneh di depan api. Ayahnya berteriak dalam tidur. Dan kakeknya menatapnya dengan mata penuh beban saat menyerahkan liontin tua itu pada ulang tahunnya yang kelima. Tangan Naya terangkat sendiri, mendekat ke topeng. Tapi sebelum menyentuhnya, ia merasakan sesuatu. Napas, bukan miliknya. Napas di tengkuknya, hangat dan berat. Ia menoleh. Di belakangnya berdiri 7 sosok yang sebelumnya ia lihat di dalam altar. Mereka kini berdiri melingkar. Wajah mereka tertutup topeng. Tubuh mereka tidak bergerak. Tapi mata mereka, mata itu menangis. Pak Leman, meski tubuhnya terluka, mengangkat tangan dan melempar sesuatu ke arah Naya. Sebuah benda kecil, bundar, cermin bulat dari tembaga tua yang tergores oleh usia. Naya menangkapnya, dan tanpa sadar menatap ke permukaannya. Apa yang ia lihat membuatnya tercekik. Dalam bayangan cermin itu, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya. Ia melihat dirinya berdiri di tengah 7 sosok itu, mengenakan topeng yang sama. Tubuhnya dia membatu seperti mereka. Liontin telah menyatu di dada. Ia bukan hanya menjadi bagian dari mereka. Ia telah menjadi mereka. Cermin itu pecah di tangannya. Topeng yang melayang berhenti di udara. Makhluk itu menjerit. Suara hampa yang mengguncang langit-langit ruangan. Tanah berguncang hebat. Batu-batu runtuh dari atas. Dinding mulai merekah dan serpihan api kecil keluar dari setiap retakan. Naya memejamkan mata. Saat ia membuka mata, ia kembali berdiri di alun-alun Watulan. Tidak ada batu besar, tidak ada warga, tidak ada gamelan. Hanya dirinya, dan sebuah liontin yang kini telah menjadi arang, tergeletak di tanah. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma cempaka yang tersisa. Di kejauhan, ia melihat Pak Leman berdiri di pinggir hutan. Wajahnya tenang, matanya sendu. Ia mengangguk pelan, lalu perlahan memutar badan dan berjalan masuk ke dalam bayangan hutan, hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Langit Watulan ditelan kabut sekali lagi. Dan Naya tahu, ia belum kembali. Ia hanya diberi waktu.